Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nurjana, mahasiswi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan kelas 1A. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai preposition. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi nilai mata kuliah bahasa Inggris yang diampu oleh Bapak Lukman Hakim. Preposition. Preposisi adalah kata depan, kata yang tidak dapat berubah bentuknya dan dipakai di depan kata benda atau pronoun. Tujuannya yaitu untuk memperlihatkan hubungannya dengan kata-kata lain di dalam sebuah kalimat. Kata benda atau pronoun di dalam sebuah kalimat berperan sebagai objek. Preposition pada dasarnya memiliki 6 jenis atau 6 bentuk. Yang pertama, simple preposition. Yang kedua, double preposition. Yang ketiga, compound preposition. Yang keempat, participle preposition. Yang kelima, phrase preposition. Dan yang terakhir adalah disguise preposition. Mari kita bahas dari mulai yang pertama, yaitu simple preposition. Simple preposition atau preposisi tunggal merupakan preposisi yang biasanya digunakan dan biasanya terdiri dari satu kata saja. Contoh dari simple preposition: after, at, by, for, of, over, dan lain sebagainya. Kemudian ada double preposition. Double preposition atau preposisi ganda, yaitu gabungan dari dua preposisi. Biasanya dipakai apabila preposisi tunggal tidak cukup untuk menyatakan pengertian yang akan disampaikan. Contoh dari double preposition yaitu into, onto, from under, from of, dan lain sebagainya. Kemudian compound preposition. Compound preposition merupakan preposisi gabungan, yaitu preposisi yang biasanya digunakan dari kata benda, sifat, ataupun kata keterangan. Jenis kata tersebut kemudian digabungkan dengan jenis preposisi tertentu. Contoh dari compound preposition yaitu across, beside, below, dan lain sebagainya. Kemudian ada participle preposition. Participle preposition atau preposisi participle, yaitu preposisi yang diakhiri dengan akhiran ed atau in. Contoh dari participle preposition yaitu pending, during, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada phrase preposition. Phrase preposition atau preposisi frase, yaitu preposisi yang terdiri dari dua kata atau lebih. Contoh dari phrase preposition yaitu because of, by reason of, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada disguise preposition. Disguise preposition atau preposisi tersembunyi, yaitu preposisi yang sudah tak tampak lagi karena biasanya sudah melebur ke dalam suatu kata. Contohnya a clock, a hunting, dan lain sebagainya. Menurut kegunaannya, preposition dibagi menjadi 3. Yang pertama, preposition of time. Yang kedua, preposition of place. Dan yang ketiga, preposition of direction. Mari kita bahas dari yang pertama, yaitu preposition of time. Preposition of time yaitu kata depan yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Contoh dari preposition of time yaitu on, pada, in, pada, after, sesudah, before, sebelum, during, selama, since, sejak, dan lain sebagainya. Contoh kalimat dari preposition of time. Yang pertama, Dito was born in 1995. Kata in pada kalimat tersebut digunakan untuk menunjukkan waktu. Contoh kalimat yang kedua, we want to buy a book on Wednesday. Kata on pada kalimat tersebut digunakan untuk menunjukkan waktu. Dan contoh yang terakhir yaitu I will call you after dinner.
kata after yang digunakan pada kalimat tersebut ditunjukkan untuk menunjukkan waktu. Kemudian ada preposition of place. Preposition of place yaitu kata depan yang digunakan untuk menunjukkan tempat atau posisi. Contoh dari preposition of place yaitu on di atas, in di bawah, beside di samping, inside di tengah, in front of di depan, behind di belakang, dan lain sebagainya. Contoh kalimat dari preposition of place. Yang pertama, Yoga is standing in front of us. Kata in front of pada kalimat tersebut digunakan untuk menunjukkan tempat atau posisi. Yang kedua, we rent preposition material on YouTube. Kata on pada kalimat tersebut digunakan untuk menunjukkan tempat atau posisi. Dan yang terakhir yaitu where are you? I'm already in the library. Kata in pada kalimat tersebut digunakan untuk menunjukkan tempat atau posisi. Dan preposition yang terakhir yaitu preposition of direction. Preposition of direction adalah kata depan yang menunjukkan arah atau pergerakan. Contoh dari preposition of direction yaitu into masuk, out of keluar, inside dalam, around mengelilingi, pace melewati, down menuruni, toward menuju, dan lain sebagainya. Contoh kalimat dari preposition of direction. Yang pertama, the students come into the class. Kata into pada kalimat tersebut menunjukkan arah atau pergerakan. Contoh yang kedua, please don't go. We'll come toward the place that you mean. Kata toward menunjukkan arah atau pergerakan. Dan contoh yang terakhir yaitu we never know the inside of the someone hurts. Kata inside pada kalimat tersebut digunakan untuk menunjukkan arah atau pergerakan.